Oh, lihat kalian di sini kalah dengan rasa penasaran kalian. Judulnya memang bilang kalian bakal nonton video ini. Tapi kan gua nggak punya kuasa apapun yang memaksa kalian buat nonton video ini. Dan kalian sendiri yang memilih buat nonton video ini. Tapi apa iya? Gimana kalau gua bilang kalian nggak punya pilihan lain selain nonton video ini? Dan kalau kalian masih tetap mau nonton video ini, well, video ini bakal cukup meresahkan. Ini dimulai dari cerita singkat di sebuah pagi. Pagi yang indah. Ada kopi dan kayaknya gua lapar. Oke, beli sarapan kalau gitu. Naik motor apa jalan ya? Naik motor aja lah. Kenapa motornya nggak mau nyala? Karena bensinnya habis tentu saja. Tapi kenapa bensinnya habis? Ya karena semalam lupa buat ngisi. Tapi kenapa semalam lupa buat ngisi bensin? Karena semalam harusnya ngisi bensin tapi di perjalanan keinget mau beli kopi. Jadi sebelum ke SPBU pergi ke minimarket dulu buat beli kopi. Dan belakangan ini butuh asupan kafein tapi terlalu miskin untuk beli kopi di kedai kopi atau kafe. Dan pas keluar minimarket lupa ke SPBU dan langsung pulang. Jadi motornya kehabisan bensin karena kopi. Tapi kenapa beli kopi? Karena beberapa hari ini cuaca di Belitung itu mendung, dingin, dan suram, jadi pengen beli kopi buat menghibur diri. Dari kenyataan bahwa walau kita sudah dewasa tapi masih bingung harus ngapain dan masa depan tampaknya tidak pandang bulu membawa konsekuensi dan masalah yang kita tunda dan akhirnya menumpuk di mana mau tidak mau pada akhirnya kita harus menghadapi masalah tersebut. Well, ngomong-ngomong, kenapa cuacanya begini? Karena perbedaan suhu dan tekanan udara di Asia, di Pasifik Barat, di Laut Cina Selatan, di Laut Jawa, di Australia yang membentuk angin muson yang bergerak dari Asia Pasifik di utara dan benua Australia di selatan. Jadi motornya kehabisan bensin gara-gara cuaca, dan cuaca bisa ada karena ada atmosfer. Dan atmosfer ada bersama bumi yang terbentuk beberapa miliar tahun lalu. Jadi motornya kehabisan bensin karena bumi, tapi bumi ada karena beberapa miliar tahun lalu kumpulan debu luar angkasa membentuk matahari, tata surya, dan bumi. Dan tata surya bisa terbentuk karena ada partikel dan gravitasi yang ada karena 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta tampaknya terbentuk dari ketidakadaan dan tercipta begitu saja dari ledakan besar yang kita sebut sebagai Big Bang. Jadi motornya nggak nyala karena 13,8 miliar tahun lalu ruang waktu partikel dan hukum alam tiba-tiba tercipta dari Big Bang? Ya, mungkin. Dan kalau itu benar, apakah alam semesta tahu dalam 13,8 miliar tahun setelah tercipta, kumpulan partikel akan ditarik gravitasi, membentuk galaksi, matahari, bumi, makhluk hidup, makhluk bersel tunggal, makhluk kompleks, tumbuhan, dinosaurus, letusan supervulkano, kepunahan, beberapa makhluk selamat, meteor, kepunahan, deposit minyak dari bangkai makhluk hidup yang mengendap selama ratusan juta tahun, manusia, kebun kopi, ilmu pengetahuan, revolusi industri, industri otomotif, industri minyak, perang dunia lagi, kemerdekaan Indonesia, Pertamina, Orba, reformasi, dan akhirnya ada motor ini. Yang mana motor ini kehabisan bensin dalam 13,8 miliar tahun setelah Big Bang. Dan apakah alam semesta tahu dalam 13,8 miliar tahun setelah tercipta akan ada pria malang yang motornya kehabisan bensin di sebuah pulau bernama Belitung? Mungkin. Dan kalau kalian pernah main biliar atau pool atau apapun itu, dan kalau kalian membenturkan bola-bola biliar tadi dengan sudut tertentu dan kecepatan tertentu, maka bola-bola itu akan terpencar ke arah dan kecepatan tertentu. Dan kalau kita menggunakan simulasi, kita bisa mengulang benturan tadi ribuan kali selama sudut dan kecepatan awalnya sama. Artinya semua sudah ditentukan dari awal dalam sebuah sistem tertutup yang deterministik, tepat setelah kita memukul bola pertama. Dan apa bedanya dengan Big Bang? Apakah kalau Big Bang terjadi ribuan kali sama seperti apa yang terjadi 13,8 miliar tahun lalu? Apakah motor ini juga bakal akan kehabisan bensin dalam 13,8 miliar tahun? Karena interaksi yang kita rasakan merupakan keberlanjutan dari interaksi sebelumnya. Dan kalau iya, bukankah itu artinya hidup kita dari lahir sampai mati sudah ditentukan dari saat alam semesta terbentuk? Dan semua yang terjadi harus terjadi dengan urutan yang sama, karena alam semesta juga adalah sistem tertutup sama seperti bola biliar tadi. Enggak kan? Jelas enggak kan? Kita punya yang namanya kehendak bebas kan? Kita punya kebebasan untuk memilih apapun yang kita lakukan. Iya kan? Sama kayak kalian yang punya pilihan buat nggak nonton video ini. Tapi lihat kalian di sini. Dan walau alam semesta terbentuk dari atom dan atom saling berinteraksi satu sama lain,
yang hanya bisa bergerak dengan cara tertentu berdasarkan interaksi sebelumnya dari awal alam semesta, dan walau otak kita terbuat dari atom yang punya interaksi sama seperti atom lainnya dan merupakan bagian dari satu sistem yang sama, kalian tetap bisa memilih untuk melakukan sesuatu. Ya kan? Kalian masih punya kehendak bebas, kan? Karena kalau enggak, itu artinya kita cuma tumpukan atom yang berinteraksi satu sama lain seperti bola-bola biliar tadi, dan nggak punya kehendak bebas apapun dalam sebuah permainan biliar tingkat kosmik. Yang artinya kita cuma mesin yang mengikuti sistem yang deterministik dan semua sudah ditentukan dari awal waktu tercipta. Dan pilihan cuma sebuah ilusi karena kita sebenarnya tidak punya kendali apa-apa dalam hidup kita, dan kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir kita adalah atom-atom yang berbeda dari atom-atom lain di alam semesta. Yang artinya kalian nggak pernah dan nggak akan pernah menentukan pilihan tentang apa yang bakal kalian lakukan, dan pilihan yang kalian lakukan bukan sebuah pilihan karena pilihan itu memang bakal terjadi dari awal apapun yang kalian lakukan. Sama seperti kalian yang nonton video ini dan motor ini yang kehabisan bensin. Bukan karena pilihan, tapi karena ini adalah jalan satu-satunya dari hasil kalkulus besar alam semesta. Semua dan segalanya merupakan skenario dari alam semesta seperti sebuah film yang mana kita nggak punya kuasa apapun terhadap ceritanya. Karena semua sudah disetting dan kita tinggal menunggu frame selanjutnya yang ditampilkan. Dan artinya nggak ada gunanya kita melakukan apapun karena semua sudah ditentukan dari awal waktu, dan artinya hidup kita nggak punya makna dan nggak ada gunanya kita hidup, dan nah, jalan aja lah, Cok.